Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, Master akan merekomendasikan dua platform belajar untuk persiapan menghadapi tes SKD CPNS nanti. Selain, teman-teman juga belajar dari channel YouTube ini. Yang pertama adalah Solusi Belajar. Di Solusi Belajar, ada 3 paket yang teman-teman bisa pilih untuk berlangganan. Mulai dari paket skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, teman-teman, paket disertasi ini menjadi paket yang paling favorit yang banyak dipilih. Hanya dengan Rp149.999, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali fasilitas unggulan. Teman-teman akan mendapatkan 50 paket tryout HOTS SKD Premium dengan tampilan yang sama dengan sistem CAT BKN, 54 paket latihan soal HOTS, materi dan tampilan soal per kisi-kisi, real-time score, statistik lengkap TWK, TIU, dan TKP, dan tentunya pembahasan soal yang sangat lengkap. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan tryout premium 1 pekan sekali, dan ini di ranking secara nasional. Nah, platform belajar kedua yang Master rekomendasikan adalah Sobat CPNS. Teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD Premium, tryout akbar dan ranking nasional, dan tentunya materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap. Dan yang paling penting, dengan harga yang murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Solusi Belajar dan Sobat CPNS insya Allah menjadi langkah awal teman-teman untuk sukses di tes SKD CPNS nanti. Jadi, tunggu apa lagi? Bagi teman-teman yang berminat, silahkan langsung klik link di deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke soal 21. Keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat membawa dampak positif dan negatif. Berikut beberapa hal yang termasuk dampak negatif dari adanya keberagaman, kecuali A. Munculnya primordialisme, B. Terjadinya konflik dalam masyarakat, C. Fanatisme yang berlebihan, D. Munculnya sikap etnosentrisme, atau E. Pergaulan yang semakin maju dan baik. Jawaban soal ini adalah E, teman-teman. Karena ditanyakan adalah dampak positif, maka pilihan jawaban yang mengandung dampak negatif kita eliminasi. Di sini ada kata primordialisme. Teman-teman, primordialisme itu adalah suatu paham atau sikap yang menganggap daerahnya lebih unggul dari daerah lain, atau dikenal dengan paham yang memegang teguh tradisi dan adat istiadat. Kemudian etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain, serta merendahkan suku bangsa yang lain. Sedangkan fanatisme adalah paham yang berpegang teguh pada keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah keyakinan orang lain. Ini juga dampak negatif dari keberagaman. Maka di sini jawaban yang tidak sesuai dengan dampak negatif adalah E. Pergaulan yang semakin maju dan baik. Kita lanjut ke soal nomor 22. Kami turut prihatin kepada terjadinya musibah di daerah itu. Kalimat efektif hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah A. Kami turut prihatin dari terjadinya musibah di daerah itu. Yang B. Kami turut prihatin sehingga terjadinya musibah di daerah itu. Yang C. Kami turut prihatin maka terjadinya musibah di daerah itu. Yang D. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Atau E. Kami turut prihatin supaya terjadinya musibah di daerah itu. Nah, jawaban yang tepat adalah betul, teman-teman. D. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Perlu teman-teman ketahui, kalimat efektif itu merupakan
kalimat yang memiliki prinsip-prinsip kesepadanan, keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Kalau kita baca sekilas dari pilihan A sampai E, teman-teman sudah dapat menebak bahwa jawaban D adalah pilihannya. Karena ketika kita membaca pilihan D, itu tidak ada yang janggal atau terasa aneh. Jadi cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 23. Bentuk negara kesatuan merupakan konsensus bersama para founding father atau pendiri negara Indonesia. Namun, dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, negara kesatuan pernah berubah menjadi negara federal sebagai akibat dari A. Perselisihan konsep dan pemahaman bentuk negara oleh para pendiri negara. B. Keadaan pemerintahan yang harus diubah demi mempertahankan kemerdekaan. C. Hasil KMB harus diterima bangsa Indonesia demi stabilitas politik pada masa tersebut. D. Konsep negara kesatuan belum jelas dan tidak kunjung memberikan efek baik kepada negara. Atau E. Kekuatan penjajahan Belanda untuk memecah belah persatuan dan merebut kembali negara Indonesia sebagai negara jajahannya. Jawaban yang tepat adalah C, teman-teman. Indonesia pernah menjadi negara federal sebagai akibat dari hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Yaitu salah satu hasil kesepakatannya adalah Indonesia berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Hasil ini terpaksa diterima demi stabilitas politik pada masa tersebut. Kita lanjut ke nomor 24. Pada 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau dikenal dengan deklarasi Bangkok. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam peristiwa ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban yang tepat adalah B2. Peran aktif Indonesia dalam kancah internasional menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sesuai dengan butir-butir pada sila kedua, yaitu butir ke-10 yang berbunyi mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Pada Undang-Undang Dasar 1945, salah satu pasal berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Merupakan bunyi dalam A. Pasal 33 ayat 1, B. Pasal 33 ayat 2, C. Pasal 33 ayat 3, D. Pasal 33 ayat keempat, atau E. Pasal 33 ayat ke-5. Jawaban yang tepat adalah C. Pasal 33 ayat ketiga. Pasal tersebut berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita lanjut ke soal nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. Adanya KKN, keinginan demokratisasi, pelanggaran HAM, krisis mata uang rupiah, dan belum adanya keadilan perlakuan hukum. Dari pernyataan tersebut yang merupakan faktor pendorong terjadinya reformasi adalah, jawaban yang tepat adalah D, teman-teman. 2, 4, dan 5. Faktor pendorong terjadinya reformasi adalah adanya KKN di pemerintahan, kekuasaan Orba yang otoriter tertutup, keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, krisis mata uang rupiah, naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok, serta kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei tahun 1998. Dan yang terakhir, belum adanya perlakuan hukum yang sama antar warga negara. Kita lanjut ke soal 27. Era revolusi industri
4.0 memberikan perubahan yang luar biasa terhadap pola perilaku kehidupan masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi faktor pembentuk integrasi nasional di zaman sekarang. Salah satunya adalah budaya individualisme yang semakin kuat akibat adanya kemajuan teknologi informasi yang luar biasa cepat dan memanjakan generasi muda Indonesia. Salah satu faktor yang harus terus dikuatkan dalam membentuk integrasi nasional di era sekarang adalah A. Mendukung atlet Olimpiade Tokyo 2020. B. Memakai baju batik pada hari tertentu. C. Mencari musuh bersama supaya persatuan terjadi. D. Melakukan diklat bela negara. Atau E. Menghidupkan kembali budaya gotong royong di setiap kesempatan. Jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. Menghidupkan kembali budaya gotong royong. Kata kunci pada soal adalah integrasi nasional dan individualisme. Maka jawaban E adalah yang paling tepat. Kita lanjut ke soal nomor 28. Pemkot Tangerang Selatan telah menertibkan 250 pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya di pinggir jalan. Hal ini dinilai sebagai penyebab kemacetan. Di samping itu, keberadaan PKL justru dianggap menimbulkan kesan semrawut. Penertiban yang dilakukan pada tanggal 1 Desember itu disambut dengan senang oleh para pengguna jalan. Dua kalimat pendapat pada teks tersebut ditandai oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 3, atau E. 2 dan 4. Betul teman-teman, jawabannya yang tepat adalah B. 2 dan 3. Pendapat atau opini adalah pikiran atau anggapan seseorang terhadap sesuatu. Orang yang satu dengan yang lain dapat berbeda pendapat bergantung pada pandangan, pendirian, atau penilaiannya. Kalau kita perhatikan kalimat kedua, terdapat kata dinilai. Hal ini dinilai. Berarti di sini ada subjektivitas atau pendapat. Kemudian kalimat ketiga, ada kata dianggap. Ini juga bagian dari kata pendapat atau opini. Jadi cukup jelas untuk soal nomor 28 ini. Kita lanjut ke soal nomor 29. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam A. Konferensi Asia Afrika, B. Hukum Laut Internasional, C. Konvensi Hukum Laut PBB 1982, D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau E. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawaban untuk soal ini adalah C, teman-teman. Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Berdasarkan hasil dari Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS tersebut dengan menertibkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Kita lanjut ke soal ke-30 atau soal terakhir. Setelah masa reformasi, terdapat usaha untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses amandemen undang-undang tersebut, terdapat beberapa kesepakatan, kecuali A. Sepakat untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Atau C. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil. D. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal. Atau E. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, teman-teman. Sepakat mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada proses amandemen, terdapat kesepakatan untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena di dalam pembukaan undang-undang tersebut terdapat Pancasila.
Nah, demikian pembahasan 30 soal TWK HOTS yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru Permenpan RB. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.